والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengerti keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah terkait pensucian jiwa. Dan kita masih pada kaidah yang ke-6. Masih ada beberapa ucapan para ulama belum kita baca yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizahu di dalam kaidah yang ke-6 ini. Pada pertemuan yang lalu beliau telah menyebutkan kepada kita sebuah hadis Nabi SAW dalam hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan terkait perjalanan seorang muslim atau muslimah menuju Allah Jalla wa'ala dan syurganya di dunia ini. Nabi sebutkan bahwa perumpamaan tersebut adalah di mana Allah Jalla wa'ala, di mana jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus tersebut, di sebelah kanan dan kirinya ada suran, 2 pagar di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Di pagar-pagar tersebut atau di 2 pagar tersebut, abwabun mufattahah, ada pintu-pintu yang sudah terbuka. Wa 'alal abwab suturun mirkhah, dan di depan pintu-pintu tersebut ada tirai-tirai yang indah yang menutupi pintu-pintu tersebut, sehingga pintu tersebut tidak terlihat dari luar sedang terbuka ataukah dalam keadaan tertutup. Wa 'ala babi sirat da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulu as-sirat jami'an. Di tengah jalan Allah Jalla wa'ala tersebut ada penyeru yang selalu menyeru. Di ujung jalan tersebut ada penyeru yang menyeru, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semuanya ke dalam jalan ini. Wala tata'arraju wada'in, dan janganlah kalian belok ke kanan dan ke kiri. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan ada pula penyeru dari atas jalan tersebut yang menyeru, memanggil setiap manusia setiap kali manusia ingin membuka pintu-pintu yang tertutup dengan tirai-tirai yang indah tadi. Waihak la taf'al fa innaka in taftahu talijhu. Silakan engkau, janganlah engkau membuka tirai tersebut, karena kalau engkau membukanya maka engkau akan tersungkur, akan jatuh
ke dalam jurang yang ada di balik tirai tersebut. Wassiratu al-Islam. Kemudian Nabi menyatakan yang saya maksud dengan jalan di sini adalah agama Islam. Wasurani hududullahi ta'ala. Yang saya maksud dengan dua pagar tadi adalah batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Wal abwab al-mufattaha maharimullah. Yang saya maksud dengan pintu-pintu yang terbuka tadi adalah hal-hal yang Allah haramkan. Hal-hal yang Allah haramkan, ya, Nabi ibaratkan, Nabi ungkapkan dengan pintu-pintu yang terbuka tadi, yang tertutup dengan tirai-tirai yang indah, yang memancing manusia untuk membukanya, yang apabila dia membukanya maka dia akan tersungkur jatuh ke dalamnya. Ya. Wa dzalika ad-da'i ala ra'si sirat kitabullah azza wa jalla. Adapun yang saya maksud dengan dua penyeru, maka yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan yang saya maksud dengan penyuruh yang kedua dan berada di atas jalan tersebut adalah wa'idullah, sesuatu yang Allah jadikan dalam hati seorang muslim dan selalu memberi teguran dan kebaikan, ya, bisikan kebaikan kepadanya. Baik, di pertemuan yang lalu telah kita simak beberapa ucapan para ulama dan penjelasan dari penulis terkait hadis di atas. Di sana telah kita dengar beberapa faedah pula terkait hadis yang mulia ini. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazar wa huma awsa'u madakhil syaitan fa inna jarihatayhima la yamallan wa la yas'aman. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, dan kebanyakan maksiat itu lahirnya, sumber kebanyakan maksiat adalah fudulul kalam wan nazar, adalah terlalu banyak bicara, wan nazar, dan terlalu banyak melihat. Ngobrol terlalu lama, terlalu banyak. Wan nazar, dan terlalu banyak melihat. Wa huma awsa'u madakhil syaitan. Pandangan dan kalam, obrolan, merupakan pintu syaitan yang paling luas dalam merusakkan anak Adam. Karena pandangan dan obrolan itu tidak pernah habisnya. Seorang tidak pernah bosan dalam melakukannya. Dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa obrolan yang melampaui batas, yang terlalu banyak, terlalu sering, merupakan salah satu sumber maksiat, sumber penyimpangan, sumber kekeliruan yang paling besar, jemaah. Dan Nabi SAW memberikan kaedah kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam berbagai penyimpangan, berbagai kesalahan dari satu pintu ini. Apakah kaedah tersebut? Yaitu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Ketika dia mengetahui bahwa dia tidak mampu menyampaikan sesuatu yang baik, maka hendaknya diam. Oleh karenanya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan selain beliau menyebutkan bahwa prinsip dalam seorang muslim dan muslimah dalam kalam berbicara asalnya adalah as-samat, adalah diam. Hukum asal seorang muslim itu dianjurkan untuk diam. Kapan dia berbicara? Falyaqul khairan. Jika dia tahu yang akan dia bicarakan tersebut adalah kebaikan.
Cara yang kedua kata para ulama agar seorang tidak jatuh ke dalam berbagai kekeliruan dan penyimpangan dari pintu yang satu ini adalah dia selalu mengingat bahwa ada dua malaikat di sebelah kanan dan sebelah kirinya yang selalu mencatat ucapan yang keluar dari mulutnya. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tiada satu ucapan, satu kata yang keluar dari mulut seseorang melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Malaikat sebelah kanannya yang menulis kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Sementara sebelah kirinya ada malaikat yang selalu menulis kejelekan-kejelekan yang ia lakukan. Tatkala seorang mengingat dan mengenang bahwa seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya dicatat oleh malaikat Allah Jalla wa Ala, maka dia akan berpikir panjang untuk mengeluarkan suatu statement, untuk mengeluarkan suatu kalimat. Maka di antara kewaraan ulama salaf disebutkan yaitu Waqi' Ibnul Jarrah, salah satu dari guru Imam Ahmad, ketika beliau sakit, kana ya'id limaradih, sempat mengeluarkan jeritan-jeritan kecil. Jeritan kecil orang tengah sakit, aduh. Ya'id, menjerit dengan jeritan kecil. Maka disampaikan kepadanya, ada yang membacakan ayat ini kepadanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiada kalimat yang keluar dari mulut seorang muslim, seorang hamba melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Maka beliau pun langsung diam, khawatir jeritan tadi akan dicatat oleh malaikat. Demikian waraknya para ulama salaf. Terlebih lagi terkait dengan makhluk jemaah. Ucapan kita tersebut adalah bentuk ghibah. Bentuk ghibah. Karena ghibah itu salah satu dari manisan lisan sebagian orang. Kalau dia tidak menghibah dalam sebuah majlis, rasanya majlis tersebut kurang sempurna, hanasib urkun long. Sementara ghibah Allah samakan dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan sakarihtumuh. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian akan membenci. Ketika Nabi SAW dinaikkan ke langit Mi'raj, diperlihatkan kepada beliau sebagian penghuni neraka atau manusia yang diazab dalam kuburannya, lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari timah. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Dengan kuku-kuku mereka tersebut mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka sendiri. Melihat mereka dalam kondisi yang menakutkan dan mengerikan tersebut, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jibril pun menjawab, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radhihim. Mereka ini adalah orang-orang yang suka memakan bangkai daging saudara mereka sendiri dan yaqa'una fi a'radhihim, membicarakan kehormatan manusia. Dan Nabi SAW menyebutkan definisi ghibah dengan sabdanya, dzikru akhaka bima yakrah. Ketika Nabi berkata kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi pun bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai.
Kemudian salah satu dari sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma qultu?" Wahai Rasulullah, apa pandanganmu kalau yang saya bicarakan tersebut memang terjadi kepadanya? Memang benar dia korupsi, memang benar dia berzina, memang benar dia masuk ke diskotik, memang benar dia melakukan maksiat ini dan maksiat itu, benar ia lakukan. Maka Nabi jawab, "In kana fihi faqad iqtabta wa in lam yakun faqad bahatta." Kalau kejelekan yang engkau sebutkan itu memang ia lakukan, maka itulah ghibah. Dan jika kejelekan yang engkau sebutkan itu tidak ia lakukan, faqad bahatta, maka engkau telah berbuat dusta atasnya. Maksud pemahaman dari hadis ini, kata para ulama yang mensyarahnya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kalau seorang menyebutkan kejelekan tentang saudaranya dan itu ada, maka dosanya dari satu sisi, itu ghibah. Dan kalau kejelekan yang ia sebutkan tersebut, yang dia bicarakan tersebut di meja ngopinya atau yang lainnya tidak ada, dosanya 2 kali lipat. Dosa ghibah dan dosa dusta. Demikian pemahaman hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau tegaskan bahwa sebagian orang keliru dalam memahami hadis ini sehingga dia mengira kalau dia berbicara tentang saudara dengan kejelekan dan itu tidak ada, dosanya cuma dusta. Tidak. Nabi sebutkan, sungguh engkau telah berdusta kepadanya, karena sebelumnya Nabi telah menyebutkan definisi ghibah. Dengan itu seorang yang mendengar hadis ini bisa langsung paham bahwa dosanya itu 2 kali lipat. Dosa, dusta dan ghibah. Dan ghibah jamaah yang dimuliakan Allah, dosa besar, bukan dosa kecil. Ghibah dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan kalau seorang sedang berpuasa melakukan ghibah, dapat menghilangkan pahala puasanya. Puasanya tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan di hari kiamat nanti dia harus mencari orang yang ia ghibahi. Kalau orang yang ia ghibahi tersebut tidak memaafkannya, maka akan diqisas oleh Allah Jalla wa'ala. Pahala-pahala ibadahnya akan disedot oleh saudaranya tersebut. Dan jika pahala ibadahnya tersebut tidak cukup untuk membayar dosa ghibahnya tersebut, maka dosa-dosa korban ghibahnya tersebut akan diambil oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepadanya. Lantas bagaimana, apa solusi jika kita telah menghibah saudara kita? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dengan 2 kondisi. Yang pertama, jika saudara yang kita ghibah tersebut telah mengetahui kita menghibahinya, maka kewajiban kita adalah falyatahallalhu al-yaum. Nabi menyatakan hendaknya dia langsung minta maaf sebelum datang hari kiamat. Di hari tidak lagi bermanfaat dirham wala dinar, dirham dan dinar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan jika saudara yang ia ghibahi tersebut tidak mengetahuinya, maka ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tetap dia harus datang dan minta maaf langsung, menyampaikan bahwa aku telah menghibahi engkau, mohon maafkan aku. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa cukup dia beristighfar kepada Allah, meminta ampunan untuk saudaranya tersebut kepada Allah. Karena khawatirnya kalau dia datang meminta maaf dan menyampaikan bahwa dirinya telah menghibahi orang tersebut, akan membuat suasana semakin buruk dan semakin tegang. Yang tadinya orang tersebut tidak marah kepadanya, bisa-bisa jadi marah saat itu. Kemudian juga kata para ulama, dia harus kembali membersihkan nama saudara yang telah ia ghibahi tersebut di tempat dia menghibahinya. Jadi masalah ghibah bukan masalah kecil, jemaah. Terkadang sebagian orang sudah terbiasa dengan ghibah, gurunya sendiri dia ghibahi. Gurunya sendiri ia ghibahi. Ya. Kemudian sebagian orang terlalu mudah dalam hal itu. Bahkan terkadang bahan yang dia gunai untuk menghibah adalah sesuatu yang tidak ada
atau sesuatu yang dia dengar dari orang lain, yang orang lain tersebut mendengarnya lagi dari orang lain, yang orang lain nomor 2 tersebut mendengarnya tersebut dari orang lain yang nomor 3, yang orang lain tersebut mengucapkan, memberitakan sesuatu tersebut hasil tafsir dia sendiri dari sikap atau ucapan seseorang yang ia ghibahi. Masalah ghibah masalah besar, jemaah. Baik. Kemudian di antara afatul lisan, malapetaka lisan, sehingga Imam Ibnul Qayyim menyebutkannya merupakan pintu syaitan yang paling luas dalam merusakkan anak Adam adalah asyirk wal kufr. Keluarnya kata-kata yang kufur atau kata-kata yang syirik. Sebagai contoh misalkan, seorang mengucapkan semua agama sama. Yahudi, Nasara, kalau mereka ikhlas dalam bersosial, mereka juga akan masuk surga, akan mendapatkan surga di sisi Allah, walaupun dia mati belum ikut Islam. Ini kata-kata yang kufur, bisa membatalkan Islam seseorang. Sekedar mengucapkan dan meyakininya, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia haji, umrah, puasa, zakat berulang kali. Kalau dia punya akidah wahdatul adyan, persamaan agama, sepakat ulama Islam, orang tersebut batal Islamnya. Apalagi kalau dia mengajak manusia kepada akidah tersebut. Karena dengan itu dia telah mendustakan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudiyyin aw nasranin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara contoh dari malapetaka lisan yang itu berbentuk syirik adalah sumpah dengan selain nama Allah. Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Dalam sahihin, barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Balang sebagian orang Tanjung Aceh miat dengan sumpah tersebut makhluk bermati ke sumpah. Kematian itu adalah makhluk. Mohon maaf kalau menggunakan kalimat yang tadi ya, kayak karena rata-rata orang Tanjung Aceh yang bersumpah kan bermatelon. Biasanya miat bunge kan lon itu bit. Huruf KE tadi itu bit. Ya kan? Miat dengan bersumpah. Ya. Ini syirik jamaah. Karena kematian adalah makhluk. Atau sebagian orang tujuan ingin memuliakan Nabi, justru dengan itu dia telah melanggar perintah Nabi. Hai kamu sumpah demi Nabi Muhammad, kamu sumpah. Hana berarti tidak? Ini syirik. Bersumpah dengan makhluk. Atau yang lainnya apa? Ya, kalau di Jawa sumpah pocong. Disumpah dengan Al-Quran enggak takut. Disumpah pocong langsung gemetar. Sumpah pocong. Kalau di Aceh yang serupa dengan sumpah pocong apa? Miurim yang kamu sumpah ngananya langsung khawatir. Mi Jawa na istilah sumpah pocong. Sebagian orang lebih takut disumpahkan dengan sumpah pocong daripada bersumpah dengan nama Allah. Dan syirik bersumpah dengan selain nama Allah itu terbagi menjadi 2. Kalau dia mengagungkan selain Allah tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah, maka ini syirik besar. Karena dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi jika tidak ada pengagungan kepada selain Allah tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah, maka jatuh ke dalam syirik kecil. Lantas apa kafarahnya? Kalau dia tak sengaja atau tiba-tiba bersumpah dengan selain nama Allah, mungkin karena lisan yang keliru, maka Nabi sebutkan kafarahnya. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, hendaknya dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Karena mungkin baru-baru belajar akidah tauhid masih terbawa dengan kebiasaan lama. Bersumpah dengan selain nama Allah demi Nabi Muhammad, hendaknya dia langsung mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka lisan
adalah pintu yang sangat berbahaya terhadap seorang muslim. Oleh karena Nabi SAW bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Terkadang seorang hamba mengeluarkan sebuah kalimat, sebuah ucapan yang dia sepelekan. Rupanya kalimat tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah 70 tahun perjalanan ke bawahnya. Terlebih lagi dengan berkaitan dengan hak makhluk. Tidak boleh seorang berbicara tentang seorang makhluk dengan kejelekan. Walaupun kejelekan yang ia sampaikan tersebut, maksiat yang ia sampaikan tersebut ada pada diri. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka azab yang pedih untuknya di dunia dan akhirat. Nih, hati-hati teman-teman yang punya media yang terkadang menjangkrik para pejabat, ya, karena punya data maksiat mereka. Pak, ini bil ketika di Medan, bil hotelnya Pak, udah masuk ke kami. Ini ada videonya Pak, jangkrik Pak. Ya, dia jangkrik pejabat. Karena tahu punya data maksiat pejabat tersebut. Haram uang tersebut, walaupun itu pejabat memberikan. Telepon, Pak, mau Ramadan nih Pak, jangkrik bos. Kemudian dia berikan uang jangkrik tadi, haram dia terima. Nabi menyatakan, la yahillu malu muslimin illa bi thibati min nafsi. Tidak halal pemberian seorang muslim kecuali tulus dari hatinya. Dan hasil jangkrik adalah bukti yang sangat kuat orang yang memberikannya tidak tulus. Seperti seorang aparat keamanan yang telah diberikan gaji dan tunjangan khusus oleh pemerintah untuk melayani, mengayomi dan mengamani rakyatnya. Tiba-tiba rakyatnya melakukan suatu muamalah, suatu pekerjaan ke kantornya, tiba-tiba dia minta. Atau dipanggil, diproses proyeknya. Kemudian dia tekan, kami ada acara bulan depan di kantor. Bapak butuh uang sekian dan sekian. Dikasih sama kontraktor. Kira-kira kontraktor ikhlas nggak ngasih? Demi Allah tidak ikhlas. Karena tekanan. Dikasih sedikit, segini Bapak kasih. Saya proses kalau segini. Bahkan dilempar uang dari meja yang tersebut kalau sedikit. Dikasih banyak, balik nanya, ikhlas nggak Pak? Dikasih sedikit, masa cuma segini? Ini untuk yang piket aja nggak cukup. Dikasih banyak, ikhlas nggak ini Pak? Kiban mabuk kau urang lewenya. Tunjangan sudah ada dari pemerintah. Gaji tiap bulan sudah ada. Masih meras. Tidak halal. Mungkin ketika di dunia dia punya rumah mewah, mobil mewah, orang takut sama dia. Karena dia punya jabatan, pangkat, atau sesuatu yang dengannya dia bisa menekan orang lain. Di hari kiamat, walaupun di dunia pangkatnya bintang 10, di hari kiamat dia dikisos oleh Allah. Dikisos. Seluruh ibadahnya disedot oleh orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut. Kalau dia tidak punya ibadah yang cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa korban kezalimannya Allah ambil, kemudian Allah lemparkan kepadanya. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Dan itu dilakukan oleh Allah bukan di padang mahsyar, tetapi setelah lewat as-sirat. Kan cukup pedih. As-sirat dia udah lewat, tetapi harus masuk neraka. Karena ketika dikisos dia tidak lewat. Kisos di padang mahsyar itu antara kafir dengan kafir, atau mukmin dengan kafir, atau makhluk lainnya dengan makhluk yang lainnya dari kalangan hewan. Adapun kisos antara mukmin dengan mukmin itu Allah tegakkan setelah mereka melewati as-sirat. Makanya sebagian ulama menyatakan kalau kita ingin bermaksiat, bukan anjuran untuk bermaksiat, artinya perbandingan, maksiat saja antara kamu dengan Allah, jangan sampai berkaitan dengan hak makhluk. Karena kalau berkaitan dengan hak makhluk, andai kata kita bertobat dengan Allah,
Antara kita dengan Allah selesai, dengan makhluk tersebut belum selesai. Ya. Apalagi kalau dia udah mati dan kita belum sempat minta maaf. Ya. Dan para ulama menyebutkan kalau dia jujur bertobat, bisa jadi Allah akan membuka hati korban kezalimannya di hari kiamat nanti untuk memaafkannya dan tidak menagih qisas. Nah. Kecuali masalah ghibah ini, kata Al-Imam Nawawi, adalah terkait masalah agama. Orang yang memiliki ideologi yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, dan menyuruh manusia kepadanya. Maka orang yang seperti ini perlu diperingatkan agar orang tidak banyak mengikutinya, dan itu bentuk kasih sayang kita kepadanya. Kenapa demikian? Karena semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak pula dosa yang akan dia pertanggungjawabkan. Dengan dia ditahdir, manusia diperingatkan agar tidak mengikutinya, maka semakin sedikit yang mengikutinya, sehingga semakin sedikit pula pahala yang harus dia pertanggungjawabkan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan tahdir atau al-jarhu wa ta'dil. Dan itu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan ulama salaf yang datang setelahnya. Ya. Seperti Nabi memperingatkan tentang kaum Khawarij. Sementara Khawarij masih Muslim. Ucapan Nabi tentang Khawarij amatlah keras. Dan demikian juga para sahabat Nabi SAW. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama hadis yang datang setelahnya memperingatkan ini rawi dhaif. Ini rawi hadis Mu'tazilah. Dia Jahmi, dia Khariji, dia Syi'i, dia jatuh ke dalam paham tasyayyu' dan seterusnya. Bukti hal itu adalah kitab-kitab jarah wa ta'dil, kitab-kitab biografi ulama hadis. Di sana penuh dengan jarah dan tahdir. Tentunya di situ ada kaedah-kaedahnya yang seorang tidak boleh sembarangan dan melampaui batas dalam melakukannya. Sisa pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.